Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita bertemu kembali dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa atas kebaikan Tuhan kepada kami hingga pagi hari ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, ajari kami untuk memahaminya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini tertulis di Ratapan pasal 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya baca. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah baik untuk diam dalam menanti pertolongan Tuhan, dikatakan di sini. Sebab karena dengan diam kita bisa terhindar dari berbagai godaan. Karena dengan diam kita bisa merenung. Dengan diam kita akan terhindar dari tindakan-tindakan yang emosional. Dengan diam kita akan lebih rasional dalam bertindak dan memutuskan sesuatu di dalam hidup kita. Lebih baik bagi kita untuk diam daripada mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang bukan saja merugikan diri kita sendiri, tapi bisa juga merugikan orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang menghadapi serangan yang beruntun, biasanya orang itu akan terpancing untuk bertindak tanpa berpikir panjang. Dan akhirnya ia bisa saja mengambil tindakan yang salah. Sebab dalam keadaan panik sering membuat orang lupa bahwa ada Tuhan yang sangat berkuasa yang bisa menolong dia. Dan firman inilah yang mengingatkan kita. Jika kita sedang menghadapi suatu masalah, maka lebih baik mengambil waktu untuk diam lalu menantikan pertolongan Tuhan. Artinya, ambil waktu untuk diam, untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka Tuhan pun akan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan menanggung dan memikul serta menyelamatkan kita dari berbagai persoalan hidup kita. Sebagaimana janji Tuhan di Yesaya 46 ayat 4 dikatakan demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi jika ada persoalan yang datang beruntun ke dalam kehidupan kita, jangan panik. Tetapi diamlah, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Sebab jika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kelegaan. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memanggil kita. Diamlah dan arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Ketika badai menghantam, ketika mengalami kekecewaan, ketika harapan belum tercapai, tetaplah berfokus menantikan pertolongan Tuhan. Sebab penantian kita pasti
tidak akan sia-sia. Ada banyak solusi dan kuasa yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, bagi setiap anak-anaknya yang terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar. Mari kita terus menenangkan diri kita. Ingatlah bahwa apapun akan ada akhirnya. Masalah, pergumulan juga ada akhirnya. Dan semua pergumulan akan berakhir dengan baik jika kita dengan sungguh-sungguh mau percaya dan terus-menerus hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan akan segera mengangkat kita. Tepat seperti janji Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 2 hingga ayat 3 dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Karena itu, jika badai kehidupan menghantam kita, tetaplah diam. Arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan segera menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Bagi setiap pergumulan kami, Engkau sudah berjanji. Maka kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melanjutkan aktivitas kita. Tetap semangat, tetap berfokus pada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom.